Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MCT Malang Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan video sebelumnya telah kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan fardu-fardunya wudu. Maka oleh karena itu di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu. Karena sunnah-sunnahnya wudu ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya wala yazalul abdu yataqarrabu ilallahi bin nawafili hatta uhibbahu, yaitu di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal-hal yang sifatnya adalah sunnah, sehingga dengan dia mulazamah terus-menerus melakukan hal yang sunnah tersebut bisa menjadikan dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu untuk menyempurnakan ibadah wudhu yang kita lakukan, agar supaya wudhu kita tidak hanya kita memenuhi kewajibannya saja, tapi perlu kita untuk menambah daripada pahala kita untuk melakukan sebuah ibadah, yaitu dengan menembelnya atau menyempurnakannya dengan perkara-perkara yang sunnah. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal-hal yang disunahkan di dalam wudhu. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau At-Tuhfah, beliau mengatakan bahwasannya kurang lebih di dalam sunnah-sunnah wudhu ini ada 40 sunnah, yaitu 40 sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian daripada sunnah-sunnah tersebut. Di dalam sunnah-sunnah wudhu ada yang sifatnya ini sunnatun mutaqaddimah, ada yang sifatnya ini sunnatun ba'da syuru'i fil wudhu, yaitu sunnah-sunnah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan wudhu. Karena ketika kita melakukan sunnah-sunnah yang seharusnya terletak sebelum kita melakukan wudhu, akan tetapi kita letakkan setelah kita melakukan wudhu atau di tengah-tengah kita melakukan wudhu, maka hal tersebut tidak dianggap sunnah, yaitu kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Apa saja itu? Yang pertama adalah wa min sunanil wudu'i at-tasmiyah awwalal wudu', mengucapkan bismillah di awal wudu'. Tetapi kita di sini harus nura'il makan, harus memperhatikan di mana tempat kita berwudu. Kalau kita berwudu di tempat kamar mandi, maka di sini kesunahan at-tasmiyah atau mengucapkan bismillah ini hanya kita batin di dalam hati kita saja, tidak boleh untuk kita lafadzkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika Rasulullah SAW meminta air kepada para sahabat, hal indakum ma au hal ma'akum ma, fa'utiya bima'in fawada'a yadahu fil ina illadhi fihi thumma qala tawadda'u bismillah. Di suatu perjalanan Rasulullah SAW meminta air kepada para sahabat, kemudian diberikanlah sebuah wadah kepada Rasulullah, diletakkanlah tangan mulia Rasulullah SAW di wadah tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengatakan tawadda'u bismillah. Sayyidina Anas bin Malik sebagai khadimnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan ketika itu fara'aitul ma yafuru min baini asabihi hatta tawadda'u wa kanu nahwa sab'ina rajulan, rawahun Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi. Saksi hidup daripada kejadian tersebut yaitu Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya saya melihat air keluar dari jari jemari Rasulullah SAW, dan para sahabat pun mereka minum air tersebut, wudhu menggunakan air tersebut, jumlah mereka kurang lebih sekitar 70 orang. Ini adalah termasuk daripada salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu gubahan syair, dikatakan bahwasanya wa afdalul miyahi ma'un qad naba', paling afdolnya, paling utamanya air adalah air yang keluar min baini asabi'in nabiyil muttaba', dari sela-sela jari jemari Rasulullah SAW. Yalihi ma'u zamzam wal kautsaru, kemudian setelahnya adalah air Zamzam, kemudian setelahnya adalah air telaga Kautsar, telaga Rasulullah SAW yang kelak akan diperuntukkan bagi mereka umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Fanila yalihi ma'u zamzam wal kautsaru
fanila misra thumma baqil anhar. Kemudian sungai Nil yang ada di Mesir dan seluruh atau sisa-sisa daripada air-air yang ada di muka bumi ini. Maka oleh karena itu keberuntungan yang didapatkan oleh para sahabat, mereka bisa merasakan air yang keluar dari jemari Rasulullah SAW. Akan tetapi syahid atau inti pokok daripada pembahasan kita kali ini adalah sabda Rasulullah SAW, tawaddu'u bismillah, wuduklah dan ucapkanlah bismillah. Dan juga di dalam riwayat yang lainnya yang mengatakan la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, maka tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Para ulama mengatakan bahwasannya maksud daripada tidak ada wudhu di sini bukanlah tidak sah wudhunya, akan tetapi ai la wudhu akaminan liman lam yusammillah, tidak sempurna wudhunya, bukan tidak sah wudhunya, akan tetapi tidak sempurna wudhu seseorang apabila tidak mengucapkan bismillah. Kemudian wasunnah yati bil basmalati makrunatan bin niyyah ma'a awwali ghuslil kafain. Sunnahnya adalah kita mengucapkan bismillah, kemudian berbarengan kita niat, yaitu sebagaimana yang telah diucapkan tadi, ada niat yang sifatnya ini sunnah yang sifatnya ini mutaqaddimah wa yaftakiru ilan niyah, karena at-taqdim syartun li husulis sunnah. Sunnah-sunnah yang harus didahulukan ini didahulukan dan diniatkan sunnah wudhu agar supaya kita mendapatkan pahala sunnah tersebut. Kemudian membasuh tangan, waslul kaffaini ilal ku'aini, membasuh tangan sebelum qabla idkhalihi mal ina, sebelum kita masukkan ke wadah, yaitu sunnah untuk kita basuh kedua tangan kita membaca bismillah dan niat melakukan kesunahan wudhu yang disyariatkan sebelum kita memulai wudhu tersebut. Kemudian sunnah selanjutnya adalah as-siwak, yaitu kapan tempatnya siwak ini, kapan kita bersiwak ini. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya ba'da ghuslil kaffaini, yaitu setelah seseorang ini mengucapkan bismillah sekaligus dia membasuh kedua tangannya, kemudian dia bersiwak menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya qabla tasmiyah, yaitu sebelum mengucapkan bismillah maka dia bersiwak. Nah, di sini pun juga harus ada niat melakukan sunnah wudhu. Karena siwak ini pun tidak hanya disunnahkan ketika seseorang ini ingin melakukan wudhu, tapi siwak di sini disunnahkan di dalam semua keadaan. Di dalam semua keadaan seseorang disunnahkan untuk bersiwak. Apa itu siwak? Apa itu siwak? Pengertian daripada siwak ini adalah sebuah amaliyah, yang mana amaliyah tersebut berkaitan dengan kita membersihkan gigi. As-siwaku lughatan ad-dalku wa alatuhu, yaitu siwak secara bahasa memiliki makna menggosok dan juga alat yang kita gunakan untuk menggosok tersebut. Tidak harus kayu siwak yang kita ketahui pada umumnya itu, akan tetapi apapun, barang apapun yang bisa digunakan untuk menggosok gigi, membersihkan gigi, ini pun juga termasuk daripada kategori siwak. Wa syar'an istima'u nahwi udin fil asnani wa ma hawalaiha, yaitu kita menggunakan menggunakan kayu ataupun sesuatu yang lainnya di gigi ataupun sekeliling daripada gigi. Sekeliling daripada gigi. Hukum daripada siwak ini adalah sunnah, betul-betul sunnah, hukum aslinya adalah sunnah. Dan yata'akkadu siwak, sangat-sangat sekali dianjurkan kita untuk menggunakan siwak adalah yang pertama ketika berwudu. Cukup untuk kita mengetahui bahwasannya ketika kita ingin melakukan wudhu itu sunnah untuk bersiwak, dan juga fadilah siwak itu sangat besar sekali adalah sabda Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Seandainya saja aku tidak takut untuk memberatkan kepada umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Dan juga fadilah pahala daripada siwak ini sangatlah besar sekali. Cukup kita berpegangan dengan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fami mardhatun lirrabbi. Siwak ini bisa membersihkan mulut dan juga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Dan kita melakukan siwak disunahkan di dalam beberapa hal, ketika berwudu ataupun ketika ingin qiraatul Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca zikir, atau ketika isfiralul asnan, ketika gigi ini mulai menguning, atau ketika taghayyurul fam,
berubahnya rasa mulut atau berubahnya bau mulut, ini sunnah kita untuk menggunakan siwak. Kemudian walishaimi qabla awanil khuluf, dan bagi orang yang berpuasa di sini tidak disunnahkan setelah zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari atau setelah zuhur, di sini tidak disunahkan untuk menggunakan siwak, karena hal tersebut bisa menghilangkan atharul ibadah, bisa menghilangkan bekas daripada ibadahnya seorang yang berpuasa. Wa yasulu siwaku bikulli khashinin, kita menggunakan siwak dengan alat apapun, yang penting alat itu kasar dan bisa untuk membersihkan, maka ini sudah cukup mendapatkan aslus sunnah. Akan tetapi penggunaan siwak yang paling afdol adalah kita menggunakan kayu arok. Sebuah jenis tumbuhan yang ada di Arab yang seringkali digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak. Kemudian martabah atau tingkatan selanjutnya adalah jaridun nakhl, yaitu pelepah kurma. Kemudian zaitun, kayu dari pohon zaitun, atau kullu dhirihin thayyibah, ataupun dan juga semua sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membersihkan gigi, ya. Salah satunya adalah ketika kita menggosok gigi dengan sikat gigi, kemudian kita kasih pasta gigi, ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita sendiri ketika kita berniatkan di dalam kita menggosok gigi ini bersiwak. Tetapi ketika sebelum kita melakukan wudhu, maka hendaknya ini bersiwak, tujuannya adalah untuk betul-betul ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah, betul-betul diri kita, zahir kita, batin kita dalam keadaan bersih. Faidah-faidah daripada siwak adalah sebagai pembersih gigi, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, dan juga banyak faidah-faidah yang lainnya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan siwak yang sunnah sebelum kita melakukan wudhu. Kemudian kesunahan selanjutnya yang disunahkan sebelum kita melakukan wudhu adalah madmadhah dan juga istinsyak. Madmadhah ini adalah memasukkan air ke dalam mulut. Minimalnya kita hanya memasukkan air, kemudian kita lepeh, kita keluarkan. Akan tetapi sempurnanya adalah kita masukkan kimiyah atau satu tegukan daripada air ke dalam mulut kita, kemudian kita kumur-kumurkan sampai sekiranya menyeluruh ke mulut kita, dan antara sela-sela gigi, antara sela-sela lisah, atau antara sela-sela gusi, kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan itu sudah hilang semua, maka ini adalah tata cara paling sempurnanya di dalam madmadhah. Dan juga istinsyak, minimalnya adalah kita hanya memasukkan air ke dalam hidung saja. Akan tetapi sempurnanya adalah kita memasukkan air dan menyedot air tersebut sampai masuk ke dalam hidung. Ini adalah minimal dan juga sempurnanya kita melakukan madmadhah dan istinsyak. Adapun tata caranya, di sini ada beberapa cara, tetapi tata cara yang paling afdol adalah al-jam'u bainahuma bi thalathi hurufin, yaitu kita menjamak antara madmadhah dengan istinsyak dengan 3 kali pengambilan air, yaitu kita mengambil air dengan tangan kanan, kita masukkan ke mulut, kemudian kita masukkan ke hidung dengan 1 kali pengambilan air. Kita masukkan ke mulut, masukkan ke hidung, kita kumur-kumurkan, kemudian kita keluarkan dengan tangan kanan. Yaitu kita keluarkan dengan tangan kanan sekaligus mengeluarkan air yang ada di dalam hidung dan juga air yang ada di dalam mulut. Kemudian kita ambil air lagi, begitu pula sampai sebanyak 3 kali. Ini adalah tata cara yang paling afdol di dalam kita melakukan madmadhah dan istinsyak. Ataupun tata cara yang lainnya, entah itu kita sendirikan madmadhah dulu 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali, ini boleh, tetap mendapatkan aslus sunnah. Akan tetapi untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam sunnah ini dengan tata cara yang itu tadi, dengan kita mengambil 3 kali cibukan air, kita masukkan ke dalam mulut dan hidung 1 kali, 2 kali, dan 3 kali seperti itu. Ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita melakukan wudhu, melakukan niat, dan juga ghuslul wajhi. Maka oleh karena itu, ketika kita membasuh tangan dan juga meniat bismillah, kita membaca bismillah, di sini kita harus niatkan bahwasanya kita ini melakukan sunnah-sunnahnya wudhu. Ketika kita tidak niatkan, maka apa yang kita lakukan ini tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala sunnah.
Oleh karena itu perlu diperhatikan, yaitu sunnah-sunnah yang telah disebutkan itu tadi adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita memulai wudhu. Baru setelah itu kita membasuh wajah berbarengan dengan niat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam fardu-fardunya wudhu. Di dalam sunnah-sunnah yang terletak setelah kita syuru' fil wudhu, memulai wudhu, itu salah satunya adalah mashu jami' ar-ra'si. Wadzalika lil ittiba wa khurujan min khilafi man aujabahu. Karena di dalam mazhab Imam Malik ini mendapatkan hukum daripada mashu jami' ar-ra'si adalah sunnah, dan Imam Syafi'i mengatakan biru'usikum bal maknanya adalah tab'id, sebagian daripada kepala. Maka di sini untuk khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf, hukumnya adalah mustahab, sunnah, dianjurkan. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i mengusap seluruh kepala hukumnya adalah sunnah. Sebagian kepala hukumnya adalah wajib, mengusap seluruh kepala adalah sunnah. Untuk tata caranya terserah, entah itu kita siram kepala kita dengan air atau dengan tata cara yang lainnya. Akan tetapi ada tata cara afdol yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita meletakkan butunul asabi, kita meletakkan ibu jari kita di atas cuping telinga kita, kemudian kita letakkan pojok daripada jari jemari kita di atas kepala, kemudian kita tarik ke belakang, kita tarik ke depan lagi. Ini dianggap satu kali. Kita mengambil air lagi, begitu pula seterusnya. Ini adalah tata cara yang paling afdol di dalam kita melakukan mashu jami' ar-ra'si, mengusap seluruh kepala. Kemudian tata cara sunnah selanjutnya adalah mashul udhunaini bima'in jadid, yaitu mashul udhun, mengusap atau membasuh cuping telinga, membasuh telinga ini berkali-kali di dalam kita melakukan wudhu, yaitu sampai ada yang mengatakan 12 atau ada pula yang mengatakan 15 kali sunnahnya, yaitu al-jam'u bainal mashi wal husli. Mashul udhunaini bima'in jadid, yaitu sebanyak 3 kali, yaitu kita mengambil air dan membasuh, kita gunakan untuk mengusap telinga kita, entah itu zahiran wa batinan, mas'udnin batinan wa zahiran, yang luar ataupun yang dalam, yaitu dengan tata cara kita mengambil air, kemudian ayut khilator fa musabbahataihi fi simakhaihi, kita letakkan musabbihah, jari telunjuk kita di lubang telinga, kemudian kita putar antara di telinga, di selempitan yang ada di telinga ini, kemudian kita buang. Begitu pula yang di kanan dan juga di kiri. Ini pun sunnahnya kita sunnahnya untuk 2 kali secara langsung, bukan takdimul yumna alal yusra, bukan kita mendahulukan kanan dan mengakhirkan kiri. Begitulah tata caranya. Kemudian wa yudiru ma fil ma'atif wa yumiru ibhamahu ala zahiri udunaihi fayaf'alu dzalika salasan summa yubillu rahataihi bil ma' wa yulsikuhu bi batini udunaihi yaf'alu dzalika salasan. Ini adalah tata caranya, yaitu ada kurang lebih 15 basuhan, 15 usapan di dalam wudhu. Kalau kita katakan bahwasanya wudhu ini termasuk daripada anggota wajah, maka ketika kita berwudhu ini pun juga disunahkan untuk kita lebihkan, kita kenakan telinga kita. Kalau kita katakan bahwasanya wudhu itu termasuk daripada kepala, maka pun ketika kita membasuh seluruh kepala, kita kenakan juga telinga kita. Wajah 3 kali, kepala 3 kali, 6 kali. Kemudian kita mengambil air baru sebanyak 3 kali. Ini berarti keseluruhan ada 9 kali. Kemudian kita mengambil yang dinamakan dengan istidhar. Kita mengambil air, kemudian kita usapkan seperti ini. Ini juga sebanyak 3 kali, total keseluruhan ada 12 kali. Kemudian kita mengambil air yang terakhir, yaitu dengan jari kita, kelingking kita ambil air, kemudian kita masukkan ke simah, ke lubang telinga sebanyak 3 kali. Jadi total keseluruhan entah itu 12 kali atau 15 kali di dalam kita mengusap kedua telinga. Ini adalah salah satu sunnah yang perlu kita perhatikan. Wa min hatakhlilu sya'ril katsif alladhi yakfi ghuslu dhahiri kama fil lihya. Dan juga termasuk daripada itu adalah kita menyela-nyelai rambut yang tipis yang ada di wajah. Yaitu rambut sunnah untuk kita sela-selai ketika kita
meyakini bahwasanya tanpa kita menyelai air tersebut ini sudah masuk. Tapi apabila air tersebut tidak masuk kecuali harus digosok, maka menggosok itu hukumnya adalah wajib. Dan termasuk daripada itu adalah menyela-nyelai antara jari jemari, entah itu di tangan atau di kaki. Untuk yang di tangan dengan tasbik, dengan kita menggabungkan kedua telapak tangan kita. Akan tetapi yang paling afdal adalah kita meletakkan dalam tangan kiri di atas tangan kanan seperti ini, dan juga sebaliknya. Ini hukumnya adalah sunnah apabila kita yakin bahwasanya tanpa adanya takhlilul asabi, menyela-nyelai jari ini sudah masuk air. Akan tetapi kalau seandainya saja tanpa menyela-nyelai air tersebut tidak masuk, maka menyela-nyelai jari hukumnya adalah wajib. Begitu pula yang di kaki. Untuk yang kaki dengan cara apapun ini terserah. Tapi untuk yang paling afdolnya sebagaimana disebutkan bil hinsir min hinsir ilal hinsir, yaitu kita awali dengan bi hinsir yadil yusra, dengan jentik atau dengan jari yang ada di tangan kiri. Kita awali dengan khinsir atau kelingking yang ada di kaki kanan dari bawah. Yaitu misalkan ini kaki kanan, kita ambil seperti ini dari bawahnya, kemudian kemudian kaki kiri ini diawali dari ibhamnya, dari jempolnya seperti ini, dan diakhiri dengan jentik daripada kaki kiri. Itu adalah tata caranya. Tapi untuk kita menggunakan cara apapun ini aslinya boleh-boleh saja dan mendapatkan aslus sunnah. Kemudian sunnah yang penting adalah taqdimul yumna alal yusra. Taqdimul yumna alal yusra. Kita mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini di dalam beberapa hal, di tangan, di kaki. Ini sunnahnya seperti itu. Adapun sesuatu yang sifatnya kanan kiri tapi tidak harus taqdimul yumna alal yusra, ini seperti wajah. Kalau wajah ini sunnahnya kita basuh dari atas ke bawah, bukan kanan dulu terus terus kiri dulu, bukan. Begitu pula di dalam kita mengusap telinga, ini tidak disunahkan kanan dulu baru kiri, akan tetapi secara bersamaan. Yang disunahkan kanan dulu baru kiri itu adalah tangan dan juga kaki. Wa min hadzal qu'adha'i khurujan min khilafi man aujabahu. Termasuk daripada sunnah-sunnahnya wudhu juga adalah kita menggosok anggota badan kita apabila kita meyakini bahwasannya tanpa menggosok badan ini sudah masuk air ke dalamnya atau air ini sudah sampai. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya tidak sampai air tersebut kecuali harus digosok, maka menggosok itu hukumnya adalah wajib. Termasuk dari sunnah juga istiqbalul kiblah ketika wudhu menghadap kiblat. Dan juga menggerakkan khotam, menggerakkan ketika kita menggunakan cincin, maka di sini disunnahkan untuk digerakkan agar supaya air tersebut masuk. Untuk betul-betul kita meyakini bahwasanya air tersebut masuk di khotam tersebut atau di kulit yang ada di bawah khotam atau yang ada di bawah ali-ali. Kemudian selanjutnya sunnah yang terakhir adalah al-istishabun niyah ila akhiril wudu, yaitu kita meniatkan tidak hanya di awal saja, tapi di awal ini adalah wajib. Sunnahnya adalah kita istihdharun niyah dari awal niat sampai dari awal wudu sampai akhir wudu. Dan setelah kita melakukan amaliyah wudu secara keseluruhan, sunnah untuk kita menghadap ke kiblat dan kita seraya mengangkat tangan kita sebagaimana Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai wudhu istaqbalal qiblah wa rafa'a yadayhi hatta yura bayadha ibtaihi, yaitu mengangkat tangan sampai terlihat putihnya ketiak Rasulullah SAW seraya mengucapkan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang Engkau terima taubatnya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikanlah aku termasuk daripada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang sempurnanya adalah berdoa dengan doa ini,
kemudian menghadap kiblat, mengangkat tangannya, kemudian yamsah wajhahu wa yadayhi wa yaqra inna anzalna. Yaitu dengan mengangkat tangan membaca doa ini, kemudian membasuh, mengusap wajah dan diusapkan kepada seluruh tubuhnya. Ini adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh para aslafun sholihin, berlandaskan dari hadis Rasulullah SAW yang sangat-sangat sekali dianjurkan untuk kita lakukan di dalam wudhu untuk menyempurnakan ibadah wudhu kita. Maka sehingga ketika ibadah wudhu kita sempurna, maka di sini pun juga bisa menunjang akan kesempurnaan sholat yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat. Wallahul musta'an wa ala katuklan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.